Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak peserta study tour dari Kota Tasikmalaya. Perkenalkan, nama saya Novi Nurhadianti atau bisa dipanggil Mbak Novi. Di sini saya sebagai pemandu wisata selama di perjalanan dari Kota Tasikmalaya menuju Kota Yogyakarta. Hari ini kita akan melakukan perjalanan via jalur selatan, yaitu via dari Ciamis, Banjar, Sidareja, Kebumen, Purworejo, Wates, Bantul, dan Yogyakarta. Nah, anak-anak, ada pun aturan-aturan yang harus kalian patuhi selama di perjalanan, yaitu kalian harus tahu jadwal keberangkatan, keberangkatan selama kalian beristirahat. Nah, dan selama beristirahat, kalian jangan jauh-jauh dari tempat kalian beristirahat. Takutnya kalian akan ketinggalan bus. Yang kedua, yaitu kalian harus selalu menjaga kebersihan kebersihan selama di bus atau selama di tempat wisata. Di tempat bus di sini kami sudah menyediakan tempat sampah di tiap-tiap lorong yang ada di bus ini. Jadi kalian bisa membuang sampah ke tempat yang sudah kami sediakan. Yang ketiga yaitu kalian bisa mendokumentasikan setiap kegiatan, atau bisa kalian juga membuat catatan-catatan kecil untuk dijadikan bahan laporan study tour. Terus selanjutnya yaitu kalian bisa tanya jawab. Jika ada hal-hal yang kurang dipahami atau kurang dimengerti, kalian jangan ragu untuk bertanya. Kalian bisa bertanya kepada guru atau kepada saya sebagai pemandu wisata. Bisa dipahami? Pinter, hebat, kalian tetap semangat ya untuk mengikuti perjalanan study tour kemana? Ke Yogyakarta. Kalian itu harus semangat karena perjalanan kali ini kita perjalanan yang sangat menyenangkan. Ya, sangat menyenangkan, sangat menghibur. Nah, untuk yang kedua yaitu ada tips-tips dari saya agar kalian terhindar dari mabuk perjalanan. Yaitu pertama, kalian bisa mengkonsumsi obat anti mabuk perjalanan. Yang selanjutnya yaitu kalian jangan mengkonsumsi makanan-makanan yang mengundang untuk mabuk perjalanan. Contohnya yaitu susu. Jangan mengkonsumsi susu, kacang-kacangan, atau jeruk Itu takutnya itu mengundang kalian untuk mabuk perjalanan. Terus jangan terlalu banyak makan Jadi makan sewajarnya. Minum juga sewajarnya. Paham? Bisa, hebat Terus selama di perjalanan kalian jangan terlalu sering lihat HP karena cahaya dari HP itu otomatis akan membuat kalian pusing. Kalian bisa memfokuskan perjalanan yaitu bisa dengan cara melihat pemandangan-pemandangan yang selama di perjalanan. Karena pemandangan selama kita perjalanan menuju kota Yogyakarta itu sangat indah sangat alami. Kita akan disuguhkan oleh pemandangan pegunungan, hutan, pesawahan, dan perbukitan-perbukitan. Nah, kalian bisa memfokuskan ke sana agar terhindar dari mabuk perjalanan. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Hebat, pintar. Nah, selanjutnya adapun jadwal-jadwal selama di Yogyakarta. Di sana kita kira-kira perjalanan dari kota Tasikmalaya menuju kota Yogyakarta itu kira-kira menghabiskan waktu selama 6 sampai 7 jam. 7 jam di perjalanan. Nah, ketika sampai di sana, kita sebelum ke tempat wisata awal yaitu ke Candi Borobudur, kita akan istirahat dulu istirahat, sholat, makan. Kita kira-kira sampai ke Yogyakarta, mendekati Yogyakarta itu kira-kira pukul 12:30. Nah, di sana kalian bisa beristirahat di tempat beristirahat yang sudah disediakan. Kalian bisa beristirahat, makan, dan berganti pakaian untuk siap-siap mengunjungi Candi Borobudur. Nah, sesudah siap ke Candi Borobudur, kalian bisa berkunjung ke sejarah-sejarah yang ada di Candi Borobudur. Kalian bisa foto
berfoto-foto, kalian bisa mendokumentasikan apa saja yang ada di Candi Borobudur. Nah, selama di tempat wisata diusahakan kalian jangan terlalu berpencar. Jadi kalian tuh harus berkelompok dengan kelompok-kelompok yang sudah dibentuk kelompoknya agar tidak hilang, agar kita ya di sini sebagai pemandu tidak kesusahan. Ya, jadi saya ingin ketika di tempat wisata itu kalian bergerombol, berkelompok, bisa dipandu oleh guru atau bisa dipandu oleh saya. Bisa dipahami? Nah, sesudah perjalanan dari Candi Borobudur, kita akan lanjut ke tempat penginapan. Jadi untuk hari pertama yaitu kita ke Candi Borobudur dulu, lalu langsung ke penginapan. Jadi kita check in ke penginapan. Nah, selama di sana, selama di penginapan, diusahakan kalian jangan kemana-mana. Digunakan waktu tersebut untuk beristirahat. Karena perjalanan besoknya lagi kita akan perjalanannya full ya. Full kita akan mengunjungi sekitar 3 atau 4 tempat wisata. Ya, paham ya? Nah, untuk esok harinya, yaitu untuk besok harinya kalian eh, kita sudah mulai check out dari penginapan tersebut. Nah, sebelum check out kalian bisa sarapan dulu di tempat penginapan yang sudah disediakan. Sambil beres-beres barang-barang apa yang harus dibawa. Takut ada yang ketinggalan. Sesudah melakukan check out, kita langsung menuju perjalanan ke pertama yaitu kunjungan kedua yaitu ke tebing Breksi. Nah, tebing Breksi itu kalian bisa menikmati pemandangan yang indah ya, pemandangan alam, sangat alami bahkan. Kalian bisa melihat tebing-tebing di sana, tempat penambangan zaman dulu ya, waktu zaman apa ya, kurang tahu sebenarnya. Nah, di sana kalian bisa menikmati pemandangan yang ada di sana. Kalian bisa berfoto-foto, bisa mendokumentasikan, atau kalian bisa bertanya kepada saya tentang hal yang ada di tempat wisata tersebut. Nah, sesudah itu kita akan melakukan tempat wisata itu selama kurang lebih 3 jam. Nah, sesudah perjalanan mengunjungi wisata tebing Breksi, kita lanjut perjalanan ke tempat wisata Museum Dirgantara. Nah, selama di sana kita akan menghabiskan waktu selama 3 atau 4 jam ya di sana. Karena di sana itu kita sambil sholat ya, sambil istirahat sholat di sana di tempat Museum Dirgantara. Nah, di sana kalian bisa melihat sejarah-sejarah yang ada di Indonesia ya, yang khususnya ada di Yogyakarta, khususnya di tempat angkatan udara. Kalian bisa melihat kapal-kapal zaman dahulu, bukan kapal ya, pesawat-pesawat zaman dahulu sehingga zaman sekarang. Atau kalian juga bisa naik pesawat ya, naik ikut pesawat. Nah, di sana sudah disediakan. Nah, sesudah di perjalanan mengikuti kunjungan ke Dirgantara, kita beristirahat dulu sebentar, lalu kita lanjut ke kunjungan Taman Pintar. Nah, di Taman Pintar kita akan menghabiskan waktu mungkin kira-kira 4 jam. Ya, 4 jam. Di sana kita di Taman Pintar kita akan menemukan banyak hal sekali ya, edukasi tentang ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan IPA. Nah, kalian bisa menemukan hal-hal yang mungkin kalian wow, itu ajaib sekali. Nah, kalian bisa ditemukan di Taman Pintar karena banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan yang bisa kalian ambil. Nah, di sana kalian boleh bertanya kepada saya atau kepada guru-guru pendamping. Ingat, ketika di tempat wisata jangan sampai keluar dari kelompoknya yang sudah dibentuk ya. Jangan sampai satu-satu, tapi harus berkelompok. Nah, selama di sana kalian boleh menikmati edukasi atau fasilitas-fasilitas yang ada di Taman Pintar. Sesudah itu kita istirahat dulu untuk sholat asar, lalu kita lanjut yaitu ke Malioboro. Malioboro, nah itu merupakan hal-hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh wisata. Karena di Malioboro itu sangat banyak sekali hiburan-hiburan ya. Kita bisa berjalan-jalan, kita bisa mengenal kota
tua yang ada di Yogyakarta. Paham sampai sini? Nah, perjalanan di kunjungan ke Malioboro kira-kira sampai maghrib ya, sampai maghrib. Jadi kita sholat maghrib di sana. Nah, sesudah kalian selama di sana, kalian bisa belanja di Malioboro. Kalian bisa belanja ciri khas dari kota Yogyakarta, baik dari makanan atau dari batik-batik yang ada di Yogyakarta. Ya, kalian bisa beli oleh-oleh lah, beli hadiah, batik, kalau disebut daster. Nah, di sana kalian bisa beli oleh-oleh buat keluarga. Nah, sesudah melakukan kunjungan ke Malioboro, kita lanjut perjalanan lagi, yaitu kita akan mengunjungi oleh-oleh ya, oleh-oleh ciri khas dari kota Yogyakarta, yaitu bakpia. Nah, kalian bisa belanja di sana karena di sana itu ada jenis-jenis makanan dari kota Yogyakarta ya, ciri khas dari kota Yogyakarta. Nah, di sana sudah disediakan. Kalian bisa berbelanja makanan-makanan untuk dijadikan oleh-oleh kepada keluarga, bahwa ini merupakan ciri khas dan makanan ciri khas dari Yogyakarta. Sesudah kita melakukan kunjungan ke oleh-oleh, kita lanjut perjalanan untuk kembali pulang ke Tasikmalaya. Kira-kira kita pulang ke Tasikmalaya itu perjalanan dari sana itu kira-kira kita akan mulai dari Yogyakarta itu pukul 8 ya, 8 untuk menuju kota Tasikmalaya. Jam pukul 1 kita beristirahat dulu di tempat peristirahatan. Sesudah itu kita lanjutkan lagi untuk perjalanan pulang ke kota Tasikmalaya. Kira-kira sampai ke kota Tasikmalaya kita sampai pukul 5 pagi. Nah, pukul 5 pagi kita sudah sampai di kota Tasikmalaya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Bagus. Nah, jika misalnya kalian kalau malu-malu ya, bisa bertanya langsung ke saya ya. Karena di sini saya tugasnya sebagai memandu ya, memandu wisata selama perjalanan dari berangkat hingga pulang. Nah, sebelum kita berangkat, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai menurut kepercayaannya masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.